Nah, Dini, enak nggak tadi pisang goreng buatan Tante? Enak, Tante. Oh, Dini suka ya? Suka banget. Nanti kapan-kapan kita bikin lagi ya pisang goreng kesukaan Dini, oke? Iya, Tante. Nah, kita lanjutkan lagi tadi. Kita tadi bahas apa ya, Dini ya? Gembala. Oh ya, gembala. Gembala yang baik ya, Dini. Tapi dari kitab Injil Yohanes ya. Iya, Tante. Oke. Jadi, kalau tadi sebelum kita makan pisang goreng, kita sudah menyanyikan Mazmur 23. Nah, sekarang kita lihat juga bahwa di kitab Injil Yohanes juga Tuhan Yesus menyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Jadi Tuhan Yesus adalah gembala kita yang baik. Gembala kita yang baik ya, Tante? Iya, gembala kita yang baik. Di situ Tante baca bahwa Tuhan Yesus menyatakan seorang gembala yang baik, dia masuk ke kandang domba-dombanya melalui pintu. Itu yang pertama. Pintu, ya pintu. Jadi kalau ada orang asing yang masuk ke kandang, melompat pagar atau melompat tembok, artinya tidak melalui pintu, berarti dia bukan gembala dari domba-domba itu. Oke? Iya, Tante. Nah, yang kedua, domba-domba ini akan mengenali suara gembalanya. Jadi dia mengenali suara gembalanya. Kemudian kalau gembalanya memanggil, maka domba-domba ini akan mendengarkan dan mengikutinya. Makanya gembala itu memanggil domba-dombanya, kemudian mengajaknya untuk memberikan makanan atau dibawa ke padang rumput dan sebagainya ya. Nah, domba-domba ini akan mengikuti suaranya dan mengikuti langkah dari gembalanya ini. Tapi kalau orang asing yang mengajak, mereka tidak akan mau. Karena mereka tidak kenal suaranya. Oh iya, jadi kita harus mengenali suara gembala kita. Ya, domba akan mengenali suara gembalanya. Nah, yang ketiga, gembala yang baik itu juga sebaliknya. Dia mengenali setiap dombanya. Jadi dia tahu betul satu persatu domba-dombanya. Nah, kalau orang upahan, orang yang dikasih upah untuk mengembalakan domba hanya sebentar atau sejenak saja, mereka mungkin tidak mengenali gembalanya, tapi gembala yang baik dia benar-benar mengenali domba-dombanya gitu. Dan yang keempat, yang terakhir, seorang gembala yang baik dia rela menyerahkan nyawanya untuk menyelamatkan domba-dombanya. Wow, hebat sekali. Iya, luar biasa. Sama seperti Tuhan Yesus yang sudah lakukan. Dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia, untuk menyelamatkan kita semua, ya. Oleh karena itu, Dini, mari kita jadi domba-domba yang baik. Domba yang baik ya, Tante? Iya, kita menjadi domba yang baik, kita harus selalu mengenali suara Tuhan, mendengarkan suara Tuhan. Kita harus mengikuti langkah dari gembala kita, yaitu Tuhan kita, supaya kita tidak miring ke kanan, lari ke kiri, kita tidak tersesat, kita tidak terjatuh ya. Karena kita tahu gembala kita akan selalu menjaga, menolong kita dan akan melindungi kita. Jadi nih ya. Iya, Tante. Nah, tetapi juga Tuhan pernah berpesan kepada Petrus, waktu itu katanya begini, Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Setelah Tuhan Yesus menanyakan apakah Petrus mengasihi dia. Jadi ketika Petrus menjawab sampai 3 kali, karena Tuhan Yesus juga bertanya 3 kali juga, apakah Petrus mengasihi dia, dan Petrus menjawab bahwa Petrus mengasihi Tuhan Yesus lebih dari apapun. Tuhan Yesus berpesan, gembalakanlah domba-dombaku. Nah, berarti kita pun, selain kita adalah domba-domba Tuhan, kita pun terpanggil menjadi gembala yang meneladani Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik di dalam hidup kita. Oh, kita jadi gembala juga, Tante.
Terus siapa domba-domba kita dong? Domba-dombanya ya orang-orang yang dipercayakan Tuhan pada kita, mungkin keluarga kita atau siapapun yang dipercayakan Tuhan pada kita. Jadi kita menjadi domba yang baik, tapi kita juga mengikuti teladan Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik, ya. Oke, kita mau nyanyi lagi, mau nggak? Lagu tadi ya Tante? Iya, yang tadi, yang Mazmur 23. Mau? Mau Tante? Oke, Dini nyanyi dulu, setelah itu Tante ya. Ya Tante. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lubang kegelapan, Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan semua lawanku. Engkau mengurapi aku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan-Mu mengikutiku seumur hidupku, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Oke, kita istirahat dulu. Setuju, Dini? Setuju Tante. Terima kasih. Bye-bye Tante. Dadah semua. Dadah.